Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sikrata Mimi, NIM 61 dari kelas TI 2019B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Persamaan jaringan komputer terpusat dengan sistem terdistribusi yaitu keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan utama keduanya yaitu terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Tipe jaringan berdasarkan skalanya atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu Personal Area Network, kedua Local Area Network, kemudian Metropolitan Area Network, dan yang terakhir yaitu Wide Area Network. Personal Area Network merupakan jaringan komunikasi satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Kontrol pada PAN dilakukan dengan otoritas pribadi, dan untuk teknologi yang digunakan antara lain Wireless Application Protocol dan Bluetooth. PAN ini dihubungkan melalui bus yang ada pada komputer, seperti USB dan FireWire. Selain itu, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Local Area Network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 10 km. Untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan lainnya, biasanya menggunakan switch atau hub. Metropolitan Area Network. Jaringan ini menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di suatu kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Jarak maksimum yang dijangkau MAN kira-kira 80 km. Wide Area Network adalah jaringan yang menggunakan media wireless, sarana satelit maupun kabel serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Data center. Pusat data atau yang lebih dikenal dengan istilah data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Biasanya, pusat data juga berhubungan dengan satu daya redundan atau cadangan, pengontrol lingkungan, dan mengamankan serta mencegah dari bahaya. Selain itu, salah satu fungsi data center adalah sebagai penempatan server untuk database atau website. Di dalam data center, terdapat ratusan atau ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Pendingin, sistem catu daya, sistem keamanan, dan lain-lain diatur sedetail mungkin. Maka dari itu, hal yang harus diperhatikan pada data center adalah desain dan perencanaan yang matang dan harus mencakup aspek-aspek berikut ini. Pusat data ditempatkan di lokasi yang aman, serta memenuhi syarat bangunan yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Dilindungi dengan adanya sistem cadangan untuk sistem catu daya, serta pengatur suhu dan komunikasi data. Tata kelola standar pusat data harus diterapkan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi.
Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Macam-macam topologi jaringan, yaitu topologi bus, ring, star, tree, mesh, dan extended star. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer biasa, karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Karakteristik topologi bus. Node-node yang dihubungkan secara seri sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-connector pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Topologi ring. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch cable membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah, sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerja topologi ring. Setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara seri di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout, seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable. IBM tipe 6. Topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Ciri-ciri topologi star adalah setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Topologi jaringan star juga bisa dirakit dengan kabel lower, karena hanya melayani satu lalu lintas, yakni ke arah pusat server. Seringnya, tipe kabel yang dipakai adalah UTP dengan konektor RJ45. Karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya.
Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub serta server pusat pengatur arus informasi. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu. Topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel, karena koneksi langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port I/O, serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya, pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Topologi extend star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Traffic data mengalir dari node ke subnode, lalu diteruskan ke central node dan kembali lagi. Lalu lintas data mengalir dari node ke subnode pusat, lalu diteruskan ke node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.